sepertinya. Dan kita akan segera menuju ke Land of Down di Snapdragon Pro Series match kedua antara GPX versus Mista Esports. Dan kita ada di game yang ketiga, game penentu untuk kedua belah tim. Dan kita masuk ke Land of Down. Tim Fredo Kitty, 5 pokingan, sedikit banyak damage dari Super MJ. Satu band SP sudah mulai menghilang dan ini akan membuat kontes Little Wonder yang pertama akan cukup kesulitan dari GPX untuk bisa melakukan kontesnya. Oh, sorry ya. Tadi pergerakan dari kedua belah assassin ya, maksudnya dari Ray dan juga SDGZ. Jadi mana kalau ngomongin Lancelot ini pasti cenderung bakal mainin hybrid gak sih? Posisi dari Lancelot yang bisa semi-tank juga dengan item-item defensifnya. Lihat Ray udah sangat cepat mengamankan karya dua objektif Purple dan juga Orange Buff dan jauh lebih diuntungkan untuk langsung mengarah karya Wonder sehingga tidak ada pertempuran di area resource tersebut. Di sisi lain, ini kita lihat juga di mana kedua belah roamer udah mulai mengarah untuk memberikan backup terhadap masing-masing bot lane mereka yang masih cukup main aman. Dan sejauh ini Super MJ setelah coba untuk diberikan gesekan out dengan area steel cable yang belum bisa di-convert menjadi 1 poin first blood. Ya, untungnya belum ada cutthroat sih dari Ray ya. Tadi udah hampir aja bisa ke pick off dari flicker di waktu yang tepat. Dan bahkan Ray coba untuk mengganggu jungle dari SDGZ. Dan oke, throw down sepertinya Python agak sudah dikeluarkan. Retribution di waktu yang tepat mendapatkan sedikit banyak HP dari creep jungle yang dia pick off tadi dengan menggunakan retribusinya dan membuat dirinya masih cukup aman mundur ke area belakang. So, di menit yang pertama, ini masih cukup aman juga untuk kedua belah tim ya. Gangguan ke area gold lane. Watt yang menjadi tujuan utama karena mau gak mau early game harus dimaksimalkan oleh Mista Esports agar Wattnya nggak bisa mendapatkan farmingan yang maksimal untuk di menit awal-awal. Ya, karena kita tahu ya dia jadi batu sandungan buat 1-6. That's why harus dititik beratkan karya objektif gold lane. Tapi lihat Ray udah ancang-ancang fokus di area bottom karena posisi dari objektif turtle ini berdekatan dengan objektif dari laning EXP untuk kontribusi lebihnya. Jadi di sisi lain kita lihat Flynn membuka satu buah Brawl Spectre yang tidak mengenai sasaran tadi sempat, dan bahkan udah ada Fredo Kitty juga yang coba untuk baca situasi setup yang mau dibentuk oleh Mista, dan keduanya sama-sama coba untuk ngamanin ke area Purple dan Orange Buff-nya terlebih dahulu sebelum mengamankan pertemuan di area objektif turtle. Fredo Kitty juga udah mulai terkikis. Harus berhati-hati karena ada 3 player dari Mista di area objektif tersebut. Ya, tapi still cable dari Ray coba untuk engage ke Nova. Masih cukup tanky sepertinya. Cutshot terakhir first blood tercipta dari Ray. Oh my god, penggunaan still cable yang manis membuat Nova yang belum sempat mengeluarkan flickernya langsung terpick off begitu cepatnya. Tentu kali ini turtle yang pertama akan coba dipaksakan oleh GPX. Ada Pain seorang diri saja di area turtle pitnya. 1v1 antara Pain dan juga Rinasmi. Tapi Brave Fighter Ray coba untuk diharas. Masih bisa menghindar dengan steel cable-nya, tapi di waktu yang bersamaan terkena efek stun dan bahkan Ray terjepit. Masih bisa mundur steel cable terakhir dan bahkan turtle tercuri. Untuk dari Mista Esports, Fredo Kitty dalam ancaman, Fredo Kitty down, dan begitu pun juga dengan Rinasmi. 2 player serta turtle diambil oleh Mista Esports. Wow, sangat disayangkan. Tadi setupnya diuntungkan oleh GPX, tapi pergerakan dari Pain ternyata menguntungkan pergerakan dari Mista, di mana posisi Super MJ yang kasih follow dengan adanya Real World Relations dan SDGZ yang berada tepat di area belakangnya mendapatkan space untuk memukul mundur Ray di area objektif turtle, sehingga gak ada kesempatan untuk adu retributions di area turtle tersebut. Dan ini momen di menit kebelakang di menit kedua ya, dimana dia fokus karena Super MJ, tapi yang jelas itu berhasil notice dan mundur dengan sangat cepat. Dan lihat posisi Super MJ yang nge-hold Real World Manipulation buat Ray tidak bisa melakukan kontes terhadap objektif turtle, dan keuntungan dipegang penuh oleh Mista di area turtle plate sana. Iya, untungnya tadi Ray juga pick off sih. Karena tadi aku pikirnya Ray udah tinggal satu sabet Phantom Execution sudah pasti ke pick off dari yang bawah. Dan iya, satu kali ini malah dirinya ke pick off pada saat Purple Buff yang muncul. Sepertinya SDGZ akan memaksimalkan. Tapi adu counter retribution berhasil didapatkan oleh SDGZ. Ray tanpa Purple Buff masih bisa menghindar ke belakang. Oh my god, SDGZ berhasil mencuri dan melarikan diri dari sergapan 3 member GPX. Bergerak dari tengah sana, coba clearing minion, masih belum ada catapult karena masih menit keempat di area mid lane belum muncul, jadi harusnya itu masih bisa di-clear minion oleh seorang Mewdanals. Yes, tanpa Purple Buff, Ray harus menggunakan mode hemat energi ya, karena bakalan berat banget nantinya
tentunya tanpa adanya energi tambahan purple buff yang berhasil dicuri oleh seorang SDGZ. Dan tambah lagi kita lihat juga lagi Rinas nih udah mulai coba untuk tetap sedikit ya di bottom lane sana, namun kenapa bisa menghindari serangan dengan ada backup yang diberikan oleh teman-temannya dari Ray. Bakal coba untuk memukul mundur bagian satu buah Katro, tapi Super MJ masih bisa selamat. Tapi energinya habis. Ray coba untuk di follow up, masih bisa menghindarkan Ray. Masih menunggu adanya puncture dari SDGZ, masih bisa selamat sejauh ini. Lihat gap level antara 12 jungler, 3 level. Lancel level 9 dan Ray masih di level 6. Kehilangan orange buff-nya juga akan membuat dirinya semakin terpuruk kembali. SDGZ berhasil mengamankan orange buff yang diberikan oleh Ray. Dan bahkan di waktu yang bersamaan Turtle sudah mulai hadir di area top lane. Turtle kedua sepertinya akan cukup susah untuk melawan kontes. Perbedaan 2 level membuat adanya perbedaan retributions damage yang dihasilkan oleh kedua belah. Benar banget, dan juga Ray dengan tanpa adanya purple buff bakal jauh dirugikan banget kalau dia maksain untuk berada di territorial Turtle. Walaupun di sini Shadow Kitty sudah diutus untuk melakukan adanya observasi ya pastinya terhadap gerakan yang dimiliki oleh SDGZ. Di sisi lain Ray masih berfokus pada purple buff-nya. Walkout semua dibuka, hasil dicuri oleh seorang Shadow Kitty. Ya, tapi untuk kali ini Blazing 2 dari 1-6 berhasil di cancel setelah efek knock up. Rinazmi masih cukup aman. Dan lagi-lagi ya, Watchers-nya di sisi atas sana, sebelum di sisi bawah sepertinya Ray berhasil dieksekusi. Sangat disayangkan sekali dengan gak adanya purple buff. Dirinya cukup kesulitan ya untuk bisa menghindari maut dari sergapan player-player Mista Esports. Dan Shadow Kitty yang tadi berhasil mendapatkan Turtle keuntungan untuk GPX meskipun di area top lane. Watt kehilangan cukup banyak SP, dipaksakan untuk mundur. Gak berhasil untuk mendapatkan counter turret di bagian top lane sana. Tapi yang penting Watt-nya masih bisa mendapatkan farmingan yang maksimal. Wah, sangat disayangkan tadi ya Ray itu udah berusaha coba untuk curi area objektif Turtle-nya, tapi ganjarannya jungler mereka hilang dan Watchers cuma dibuka dengan area satu Union of Stone yang membuat Super MJ di area top lane sana tewas ketika dengan area gerakan dan tanpa adanya backupan. Kita lihat udah ada tombol yang dibuka oleh SDGZ untuk mempertahankan teritorial turret outer yang dia miliki dari top lane, sehingga membuat GPX ini tertahan banget untuk bisa menghancurkan objektif yang dimiliki. Tapi yang gak pernah gagal untuk menahan kalian itu adalah kalian wajib banget buat nonton offline Step Dragon Force Series di Istora Senayan Jakarta nanti tanggal 21 hingga dengan 23 Juli. Ya, dapatkan tiketnya langsung di bawah. Tapi sementara itu Battle Mirror Image menuju ke belakang. Blazing duetnya hanya bisa mengikut sedikit saja HP dari kedua player GPX. Dan untuk kali ini perbedaan 2000 gold tercipta di menit yang ke-7 masih cukup aman harusnya, karena GPX masih ada chance untuk bisa mengincar kembali kerugian gold yang mereka terima. Dan purple buff ini yang menjadi poin penting untuk Ray. Bahkan follow up Vayne masih bisa mundur dengan Bravos Fighter-nya. Coba untuk di-engage oleh Rinazmi, immune dari gold control, tapi Prasaurat yang berhasil dari Flicker. Nice movement by Vayne, dan selama purple buff-nya dipegang oleh Ray, harusnya ini GPX masih cukup aman. Tapi aku belum sempat lihat ya tadi purple buff siapa yang mengambil, apakah tercuri kembali oleh SDGZ? Belum terlihat, nanti kita bakal saksikan apakah berhasil diamankan oleh Ray atau Ray harus kembali bermode hemat. Kita lihat udah ada satu buah ultimate snipe yang dibuka mengetahui jarak pandang dari gerakan yang dimiliki oleh 1-6 di area top lane. Ditambah lagi kita lihat juga di sini high end Ray emblem dari Ray, tapi ditahan banget dengan tempo yang dibawa oleh Mista Esports, yaitu menjadi ketika 2 kali di area sleeping fight, dan bahkan tertahan banget dari permainan agresif yang harusnya dibawa oleh Ray dan kawan-kawan GPX di game kita yang ketiga kali ini. Dan turtle terakhir sudah mulai terlihat di permukaan landing phase kita, masih coba untuk dipantau Fredo Kitty. Namun in another side di area mid lane kita lihat Super MJ bakal coba untuk mempertahankan teritorial karena sudah ada bantuan dari Rinazmi yang mengawal Miodonos di area objektif mid lane sana. Wow, tapi Turtle serahkan begitu saja. Fredo Kitty coba untuk di-engage, satu bar yang tersisa masih bisa flicker. Dobar untuk selamat ke arah belakang. Di sisi lain 1-6 terpick up untuk pertama kalinya, dan juga X-Nova terjepit. Mau lari kemana? Sweater sandwich dari beberapa player GPX berada di bagian depan dan juga bagian belakang. X-Nova tertarik yang mau pendek, coba untuk flicker, tapi masih bisa didapatkan ke What? Oh my god, masih hidup Watt-nya dengan menggunakan flicker di waktu yang tepat sebelum dengan efek dari outer turret. Tapi Fredo Kitty menjadi pertukaran kembali, 2 ditukarkan dengan 1. Wait, fokus untuk mendapatkan outer turret di area mid lane sana, dan Ray akhirnya mendapatkan kembali purple buff yang dia nantikan. Sementara Rinazmi
kehilangan cukup banyak HP tapi masih bisa selamat. Yes, masih bisa survive dan bahkan menyelamatkan dirinya untuk mundur ke area lini belakang. At least ada satu buah objektif Farad yang berhasil tumbang ya, dimana walaupun dari sisi Zobek ini dari mid lane harus hilang juga nyawanya dari area mid lane. Dan di sisi lain kalau melihat dari item ini, perekonomian lagi dipegang kendal Mista yang membuat mereka jauh lebih diunggulkan dari segi objektif item yang dikantongi. Terlihat udahnya S1 yang membuat dari Super MJ bakal enak banget untuk masuk dalam ke area belakang. Dan juga fantasis dan Wasit Roar membuat Ray dia mencoba untuk mengarah ke teritorial yang dimiliki dan nyaris saja tumbang di tangan seorang Pip. Wow, terkena efek stun tadi yang membuat Ray kehilangan cukup banyak HP ketika Brawl Fighter-nya dibuka. Meskipun sudah ada para buff, tapi Ray yang sudah tertinggal cukup banyak experience dan cukup di bawah. Dan ternyata membuat dirinya susah banget dia untuk bisa pick off player platform lane dari sisa e-sport. Itu terus di bagian bawah berhasil dihancurkan untuk semakin jauh. Tapi coba 2 melawan 3 di bagian atas sana. Wattnya terkena efek damage yang cukup sakit dan berhasil dieksekusi. Meskipun ada pertukaran dengan Vayne, tapi saya 2 member GPX down. Sing, puncture dari SDGZ coba untuk mendapatkan Meu Donald, coba untuk menghindari mautnya terus dibuka. Tapi ada reward population membuat Meu Donald terkurung. Coba menyelamatkan diri tapi Phantom Execution SDGZ berhasil mendapatkan 1 player tambahan dari GPX dan membuat GPX dalam tekanan. Yes, 3 tukar 1 dan hingga dengan detik ini SDGZ masih belum ter-pick off. Lihat power yang dia miliki membuat teman-teman dari GPX kehilangan banyak banget objektif dan juga nyawa yang dia punyai di menit-menit yang sedang berlangsung. Dan kini mereka juga udah mulai mengarahkan objektif Fartulov. Gak ada kesempatan buat Ray bisa men-secure ke area objektif Fartulov dengan sangat nyaman ya dari tadi ketika tempo dipegang kendal Nista dan Farto. Kini udah mulai berubah menjadi Lord yang pertama bahkan sudah mulai di poking. Mereka bakal coba untuk memancing teman-teman GPX masuk ke area teritorial tersebut. Si Halbert jadi jawaban buat Ray untuk bisa membungkam dan juga menahan regenerasi yang dimiliki oleh teman-teman dari Nista Esports. Tapi nampaknya tidak ada kontes di sini dengan adanya gap gold dan juga gap dari level 12 jungler ya, karena Ray di sini terpaut 3 level. Itu membuat dia bakal jadi malapetaka kalau maksain. Oke, tapi lihat skill cable dari seorang Ray. Gak ada yang para pembalap membuat dirinya gak bisa semena-mena untuk menggunakan skill cable sebanyak-banyaknya. Jadi harus benar-benar hemat banget penggunaan energinya untuk bisa melarikan diri. Yes. Dan kita lihat ya, Lord dengan tanpa ada gangguan tadi di bagian atas sudah mulai bergerak juga. Ultimate Snap dibuka. Sejauh ini Watt masih kurang dari segi farming yang dia butuhkan untuk bisa memberikan Pokemon damage yang sakit. SDGZ berada di bagian depan sana. Vayne sudah mulai dash juga untuk mengganggu pergerakan dari player bar GPX untuk mempertahankan turretnya. Dan semua yang turret berhasil dihancurkan dan Lord masih ada di bagian top lane dengan begitu sehatnya SDGZ. Sing, puncture memberikan Pokemon damage yang cukup sakit kepada Ando. Dipaksa untuk mundur. Tapi ini yang menjadi problem besar adalah Lord mendekat ke arah bagian base turret di bagian top lane sana. Renaspi untuk menahan semua damage yang terima. Masih cukup aman sejauh ini lapres auratnya. Masih bisa melakukan eliminasi terhadap Lord. Tapi mereka harus kehilangan 2 base turret sekaligus dari Mista Esports. Ya, Lord Blazer bukan hanya untuk memukul mundur teman-teman GPX agar tidak memberikan pressure, tapi lihat Lord dibuka oleh Predicity untuk memberikan serangan balik dan bahkan Mio dan Lord langsung melakukan karya 1 pemain, 2 pemain dari Mista down dan belum berhenti sampai di sana. Double kill berhasil diamankan oleh 1-6 dan Unstoppable tidak luput keluar dari seorang SDGZ. 1 pemain bakal coba untuk bertahan dari serangan diberikan terkumpul begitu saja dengan area 3 player GPX yang menghentikan langkah maju dari SDGZ yang masih bisa survive. Terlihat flicker dari Nazmi bakal coba di follow lagi dengan damage yang diberikan Rose, tapi sayang sekali airborne effect yang dikeluarkan dan diciptakan oleh Nazmi membuat SDGZ harus ter-shutdown di area hutan. Wow, lihat gimana tadi kiting time-nya lama banget dikejar sama 3 player dari GPX. SDGZ akhirnya ter-pick off dan untuk kali ini momen dari GPX untuk kembalikan keadaannya. Dengan adanya SDGZ masih belum respawn. Damage dari ini overturn cukup sakit tapi Fate coba untuk kembalikan keadaannya. Brawl Fighter dibuka karena efek down. Belum ada emang Fate di sana tapi lihat Ray datang dan skill cable-nya masih bisa in and out. Cukup aman untuk Ray sepertinya untuk melarikan diri. Karena SP-nya cuma sedikit demi sedikit terkikis. Wow, one last hit. Pixel SP dari Ray masih bisa selamat. Yes, one last hit ya. Dia nggak mau fokus ke area Vayne yang memang low HP. Dia fokusnya ke area Hero Glass Cannon. Walaupun di situ agak sedikit obstacle-nya berat ya. Karena masih ada damage turret. Mengingat posisi dari Super MJ tadi berdiri tepat di bawah lindungan turret yang masih berdiri di area objektif mid lane. Sehingga Ray gagal untuk mempick off area hero tersebut. At least dia nggak ditumbangkan. Masih bisa survive dan pulang dengan selamat. Dan kembali masih ada asa dan harapan buat GPX di sela-sela kesulitan yang
sedang mereka alami menghadapi Mistah Esports yang memang udah mulai terlihat banget powernya di game kita yang ketiga, dan cukup sengit tentunya perebutan untuk masuk ke zona hijau kita kali ini, dimana killcountnya 10 untuk 10, ditambah lagi dari objektif networknya yang tadinya perbedaannya 4.000 3.000 kini udah mulai slow but sure dikejar oleh GPX di angka 2.000 saja, dan masih coba untuk terus dikejar tentunya di Lord kedua. Lords yang terenhance di unit 14 juga sudah mulai di-poking oleh STG yang sudah terselimuti dengan adanya satu buah immortality. Ya, Lord sudah mulai di-kiting oleh teman-teman Mistah Esports menuju ke bagian bawah jungle dari Mistah. Dan kali ini lihat Ray coba untuk memajukan atau memainkan laju minion di bagian top lane sana terlihat. Fredo Kitty datang dari arah belakang, memang benar tidak tepat timingnya karena sedang dalam power of nature. Tapi SDGZ lihat 1v1 situation karena Mio Donald cukup banyak HP yang tersisa dari Mio Donald, benar-benar dikikis sedikit demi sedikit. Dan Lord kembali terreset dengan adanya barrier yang dikeluarkan. Ultimate snipe dari Watt masih harus bermain lebih waspada lagi. 1-6 yang menjadi target utama dari Ray, tapi Vayne coba untuk di follow up. Damage yang masuk dari steel cable-nya Ray belum cukup maksimal untuk bisa pick off Vayne. Rex Nova menjadi player terdepan dari Mistah Esports untuk membuat Ray-nya nggak bisa untuk masuk dalam Lord yang kedua kali ini. Ya, sekarang sudah mulai masuk level maksimal, jadi Ray-nya standby di area teritorial Lord. Dia coba untuk menyamakan untuk melakukan split push di area si bottom lane tanah, dan USG-nya tadi sempat dibersihkan oleh Mio Donald terlebih dahulu. Dan dua hotbar dari Lord, ini adalah momentum yang band satu jantung, terus maju mudah tanpa execution bahkan. Yes, Mio Donald jadi target utama kedua. One chance dari Fredo Kitty, belum ada follow up. Dan teman-teman GPX harus coba untuk bermain lebih berhati-hati lagi meskipun kondisi dari Ray belum diketahui keberadaannya ada di mana. Tapi sepertinya Mistah hanya untuk kiting saja. Mereka hanya untuk memeriksa kembali Lord yang kedua. Ini Lord yang benar-benar sengit banget karena dari kedua belah tim nggak mau melepaskan Lordnya, dan mereka memaksakan untuk bisa melakukan kontes. Meskipun di sisi lain ada split push yang dilakukan oleh seorang Ray belum maksimal sepertinya karena Lord sudah diamankan oleh seorang Watsik datang dari arah belakang. Ray coba untuk meng-engage, tapi damage yang masuk terlalu sakit. Rinasmi, Oppressor Lord yang manis membuat UPN-nya hilang, dan bahkan dia masih bisa selamat untuk mundur ke area belakang. Tak juga Glennis karena SDGZ masih bisa melarikan diri kah, immortalnya pecahkan, dan apakah bisa terpick off? Nah itu dia, dua player down dari Mistah Esports. Masuk kembali Ray ke arah belakang, masih bisa selamat. Guys, Nova bisa menghindari barrier yang dikeluarkan, dan di waktu yang bersamaan Lord sudah mulai hadir di area middle lane. Ya, sayang banget tadi gak cukup cepat ya pertukaran dari Immortal mengarah ke area Winter tentunya, yang membuat SDGZ gagal untuk bisa bertahan dari serangan 3 player. At least ini masih ada harapan di mana Lord yang kedua yang berhasil dengan Mistah bisa dihentikan sebelum masuk ke area teritorial high ground, dan sudah masuk menit 17 sebelumnya udah sama-sama masuk ke level maksimal ya, dan slow but sure tetap tinggalan dari segi itemnya juga udah mulai berhasil dikejar oleh tim GPX. Lihat Watt juga udah mulai ngantongin karya item-item jahatnya, udah physical dengan area Berserker Fury, damage dengan Busketo, dan juga adanya Rose Gold Meteor berikut juga dari Blood of Despair yang membuat Watt udah mulai bisa mempertimbangkan untuk sumbangan damage-nya di area sesi team fight. Ya, ini Watt harusnya udah sakit banget sih. Udah masuk ke unit ke-17 dan damage-nya harusnya udah mulai sedikit kerasa. Nggak bisa bendung juga oleh teman-teman dari Mistah Esports, baik dari front lane ataupun dari backliner-nya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan live streaming untuk follow semua sosial media dari ESL Indonesia. Kita berada lagi menuju ke arah in-game. Rinasmi berada di bagian depan sana, udah percaya diri banget nih. GPX akhirnya leading dari segi gold di menit ke-17. Selama 10 menit tadi ya dipegang goldnya oleh Mistah, dan untuk kali ini GPX berada di atas. Makanya mereka percaya diri banget untuk membuka vision, untuk mainin lane jauhnya, dan membuat Mistah setidaknya akan kerepotan nih. Karena dari segi mobilitas, Fanny masih merupakan hero yang benar-benar cepat banget untuk bisa melakukan split push. Yes, benar banget, dan itu tadi terlihat sih dari sisi Ray ya, yang mau coba untuk kontes atau mau coba untuk split push, dimana tadi dia nggak ngelakuin split push, tapi dia masuk ke area Lord udah langsung keburu diamanin Lordnya oleh Mistah, dan mungkin ini yang perlu diperbaiki juga dari segi kalkulasi. Walaupun lihat di area top lane tanah ini nyaris saja tumbang, tapi masih bisa diklaim dengan area 1-2 gesekan slow cable yang dibuka oleh Ray mengarah ke area purple buff yang dimulai oleh Mistah. Oh no, Vayne-nya terpick off dengan Ray seorang diri di bagian top lane sana.
Dan ini yang kita tunggu-tunggu ya, dimana damage dari Ray udah gak bisa dibendung sama Vayne. Kalau bisa 1v1, terutama dengan membawa Master Assassin dari Ray. Dan benar dia pakai ini benar-benar works banget kalau misalnya nggak ada hero lain ketika dia 1v1 di agen top lane tadi. Dan ini membuat keuntungan, dimana 20 detik lagi, meskipun di waktu yang sama Vayne-nya sudah respawn, tapi seenggaknya GPX punya nafas segar lagi nih, untuk bisa mendapatkan purple buff untuk seorang Ray. Yes. Karena dari tadi Ray nggak dikasih purple buff selama bermenit-menit, tapi untuk sekarang dengan satu purple buff aja, dia bisa untuk pick off satu orang player. Udah mulai terlihat impact-nya ya, dan ditambah lagi tadi juga udah ada satu black armor untuk menanggulangi gerakan yang diberikan oleh 1-6 juga tentunya dengan cloud-nya yang memang bisa fleksibel banget dengan posisi mobilitas yang dia miliki melalui battle mirror impact untuk masuk kari belakang. Dan Lord ketiga sudah mulai tampak hadir, ini Lord Evolve karena udah mulai ada di atas menit 18 dan X-Nova sudah mulai terkikis lihat 3 bahkan dari health bar-nya di menit ke-19 kali ini. Dan metode split push mobilitas yang dimiliki oleh Ray udah mulai dimaksimalkan untuk memanage lane jauhnya di area top lane sana. Dan masih belum ada pergerakan yang coba untuk dibuat oleh GPX untuk mancing teman-teman Mista sebelumnya untuk masuk ke area teritorial Lord. Iya, harusnya masih aman sih untuk lane jauhnya ya, untuk Mista Esports ya. Tadi nggak charge dibuka. Charge free to keeping. Nggak kena siapa-siapa. Dan sangat disayangkan mengingat Lordnya masih available juga di sana. Sudah melakukan manajemen minion seperti dari SDGZ di bagian top lane, tapi Ray-nya nggak mau ngelepasin lane jauh deh. Nggak mau di-push terus. Dan dengan hero-hero yang dimiliki sama Mista ini susah sih buat bisa dapetin Ray gitu ya. Yang bisa nangkep paling cuma X-Nova. Tapi lihat damage yang masuk dari Watt ke arah tubuh dari X-Nova udah mulai berasa loh. Ketika kritikal 2000 true damage diterima, jadi harus mulai antisipasi juga karena mungkin awal-awal di poking tapi lama-lama kerasa sakit. Nah itu dia sih. Dan di sini juga Ray ada megang karya purple buff yang membuat dia pede banget untuk mainin laning jauhnya tadi ya, dan bisa datang on time juga tanpa harus berhemat karya energi yang dia miliki. Dan sejauh ini Mista Esports benar-benar memperhatikan langkahnya ke area depan, karena memang kalau ngomongin network yang tadinya dikendalikan oleh dia udah mulai dipegang kendali tim GPX dari Indonesia. Dan ditambah lagi wave minion manajemen di area top lane memang juga terlihat cukup bagus setelah dimanage oleh seorang Ray. Dan belum ada inisiasi untuk mancing keributan di area Lord Pit, walaupun Rinazmi udah mulai nampaknya ya memicu adanya peperangan. Tapi dua player dari Mista berada di area top lane dan membaca situasi di mana pergerakan dari Ray yang dari tadi seneng banget nih untuk memanage laning jauhnya. Ya, tapi lihat gimana pergerakan dari Ray memberikan ambush surprise attack ke SDGZ dan hampir saya bisa mengeksekusi SDGZ. Untungnya masih ada Lodi Retribusi yang dikeluarkan sehingga SP-nya nggak terlalu habis dari seorang SDGZ. Meskipun dia build-nya ke arah hybrid build, tapi damage dari Ray udah mulai kerasa di menit ke-21 ini. Jadi mesti hati-hati banget, nggak boleh jalan sendirian kalau misalnya Ray-nya nggak terlihat di area minimap. Dan untuk kali ini masih belum ada tim yang menyentuh ke area Lord-nya. Mesti dijamin gitu aja untuk block yang ketiga kali ini, meskipun sudah evolve, tapi bukan menjadi priority untuk kedua belah tim, karena mereka fokusnya untuk menahan satu sama lain di lane jauh mereka, yaitu ada di area top lane. Dan ditambah lagi GPX ini fokusnya juga hancurin karya objektif outer inner ya, biar jauh lebih mudah ketika dia berhasil amanin karya objektif Lord. Dan baru saja kita lihat dimana Watt dan juga Ray duet untuk melakukan poking karya objektif Lord. Evolve Pita Vayne berusaha coba untuk loncat, tapi sayang sekali Retribution yang on point coming from Ray membuat Lord asal diamankan. Oke, Rinazmi coba untuk melarikan diri. Masih di Immortal, terbaut di dalam tubuhnya. Sound effect terkena kanan SDGZ. Poros Center berada di bagian depan sana. Winter yang dibuka, tapi sepertinya masih bisa melarikan diri karena belakang sana. Tapi lihat Blazing Note yang masuk dari 1-6 mencoba untuk mendapatkan Meodonal. Saja ada Winter terancam. Bahkan 1-6 yang terpick up. Dan di sisi belakang sana, Immortal yang pecah SDGZ. Tak bisa dari kemanapun. Dua player down dari Mista Esports. Looking for more. Ray berada di bagian depan sana. Double kill dipegang oleh seorang Watt. Double kill dipegang oleh seorang Ray. Dan ini bencana untuk Mista Esports. X-Nova sendirian. Apakah dia mampu untuk mempertahankan base-nya dari GPX? Mengingat Lord sudah mulai ada di bagian top lane Mista Esports. Yes, one man standing kayaknya bakal berat. Gak ada area effect, gak ada damage tambahan. Belum ada mengenai sasaran, tapi lihat belum cukup gerakan X-Nova untuk bisa menghentikan 5 pemain GPX dalam keadaan prima yang buat Paystarnya tumbang. Dan wave minion mengarah tepat ke area teman-teman GPX, dan game yang ketiga berhasil diamankan